Nama saya Esti Rukasih, mengajar di SDN 4 Raksabaya, Kabupaten Ciamis. Tema yang akan saya sekarang di praktik peer teaching yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kalian di sini akan belajar bersama Ibu. Sebelumnya berdoa dulu ya. Sebelum belajar, coba dipimpin oleh Heni. Terima kasih Heni. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Dari Hamzah, ada tidak ya Hamzah? Kita sebelum belajar akan Ibu mungkin akan memberi contoh ya untuk tepuk PPK. Apakah kalian sudah tahu atau sudah bisa tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Ya, coba sekarang. Terima kasih anak-anakku. Nah, sekarang kalian masih ingat tidak kemarin pelajaran yang kemarin yaitu mengenai apa? Coba. Yaitu tentang hewan dan tumbuhan. Nah, hewan itu atau tumbuhan supaya tidak mati harus bagaimana? Harus dibagaimanakan supaya tidak mati, tetap tumbuh? Disiram, Bu. Disiram. Iya. Dini pinter, harus disiram dulu, terus diberi pupuk ya. Nah, kemarin itu belajar mengenai tumbuhan dan hewan serta manfaatnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, itu kemarin tadi yang sebutkan kalian itu adalah menyiram bunga atau tanaman. Itu merupakan hak atau kewajiban ya. Kalau tindakan untuk menyiram bunga atau tanaman. Kewajiban, Bu. Iya, kewajiban. Nah, Ibu sekarang akan mengajarkan mengenai hak dan kewajiban, terus mengenai teks eksplanasi, dan juga kalian nanti akan berdiskusi ya. Tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi hak sebagai warga negara, dan kedua menganalisis hak warga negara, yang ketiga memahami isi teks eksplanasi, dan keempat menuliskan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, supaya rasa nasionalisme tumbuh di hati kalian. Sekarang kita akan belajar yaitu mengenai hak ya. Hak dan kewajiban. Nah, Ibu di sini akan memberikan contoh gambarnya kalian, contoh-contoh hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu mengenai hak kamu ya, hak kamu di rumah yang biasa dilakukan sehari-hari. Juga contoh-contoh kewajiban pelaksanaan kewajiban di rumah. Pelaksanaan kewajiban di rumah misalnya tadi contoh-contoh hak di rumah misalnya apa saja, siapa yang tahu? Contoh kegiatan pelaksanaan hak di rumah. Mendapatkan kasih sayang, Bu. Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Terus siapa lagi? Siapa lagi Mendapat kamu memberikan jajan, Bu, jajan. Dapat uang jajan, Bu. Dapat jajan, Bu.
Mendapatkan makan, Bu. Iya, mendapatkan uang jajan dari orang tua kalian. Terus, Dikasih baju baru, Bu. iya, dikasih baju baru juga. Ini apa yang dapat kalian simpulkan? Hak itu apa? Yang dapat kalian simpulkan? Harus diperoleh Segala sesuatu yang tak dapat dapatkan, Bu. Iya, segala sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan. Kalau di sekolah misalnya itu hak apa kamu kalau di sekolah? Hak dapat nilai, Bu. Belajar, Bu. dapat pelajaran, dapat materi dari ibu guru. Iya. Tadi terus sekarang ibu akan memberikan misalnya contoh kewajiban di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Tadi kan itu hak ya, hak. Nah sekarang kewajiban yang biasa kalian lakukan. Nah, kewajiban yang biasa kalian lakukan yaitu misalnya apa? Siapa yang tahu? Membersihkan tempat kewajibannya tidur, apa? Bu. Iya, Membereskan kewajibannya tempat yaitu tidur. membersihkan. Membantu Iya, orang tua. Bantu ibu di dapur, Bu. Iya, Sholat, Bu, setelah sholat. membantu orang, itu harus membantu orang tua ya di rumah. Iya, Nah, Ibu, itu aku suka, merupakan- Ibu. Aku suka membantu orang tua. Itu tadi adalah beberapa contoh kewajiban di rumah, yaitu membantu orang tua, membereskan tempat tidur, ya. Nah, itu adalah merupakan kewajiban ya, kewajiban kamu di rumah. Kewajiban kamu di rumah, selain itu ada juga kewajiban kamu di sekolah, yaitu apa coba kewajiban kamu di sekolah? Belajar dengan Belajar, baik. Bu, dengan rajin supaya Nah, pintar. selain belajar, ini apa? Menghormati guru, Bu. Aturan, Ibu. Piket, Ibu, piket. Eksplanasi itu contohnya misalnya ini Ibu tadi akan menampilkan mengenai Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu merupakan contoh teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu coba siapa yang tahu teks eksplanasi itu apa ya? Siapa Aku, yang Ibu, tahu? aku. Apa? Teks eksplanasi itu apa ya? Sebentar, Ibu ya. Teks penjelasan berupa fakta-fakta. Teks eksplanasi itu misalnya ada kejadian banjir misalnya di daerah Bogor. Misalnya itu ya. Nah, diceritakanlah kejadiannya hari apa, terus jadi kejadiannya hari apa diceritakan, terus penyebabnya. Jadi teks eksplanasi itu ada sebab akibat cirinya ya. Yang pertama adalah pernyataan umum dan yang kedua adalah urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah kesimpulan. Itu adalah merupakan struktur teks eksplanasi. Jadi kesimpulannya apa? Coba teks eksplanasi itu merupakan jenis teks yang bertujuan menjelaskan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi atau kejadian yang berlangsung. Nah, itu sudah belum diskusinya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Sudah. Aku Ya. diskusi Kalau sudah, sama Mir tadi. Ya. Iya. Kalau sudah,
sekarang coba kelompok mana yang mau tampil? Oh, coba Ibu tunjuk aja ya. Ibu tunjuk aja. Paragraf pertama ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf kedua, deret penjelas Thomas Alva ialah penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Itu adalah udah betul dari kelompok Lingga, dan sekarang Ibu akan mengadakan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan dengan 10 soal yang terdiri dari uraian. Apa manfaat yang telah dipelajari dari pembelajaran tadi untuk kalian, yaitu tentang belajar mengenai hak dan kewajiban. Itu apa manfaatnya coba dalam kehidupan sehari-hari? Harus seimbang, Bu, melaksanakan hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, kewajibannya tidak dijalankan. Iya, betul, Depi. Tadi kelihatan ya Cahyadi itu kakinya ke atas kan di kursi. Apa ya, kenapa ya Cahyadi? Tadi kakinya di atas kan. Nakal dia mah. Kalian belajar nangkut nih, makanya nggak boleh ya. Iya, setelah belajar nanti di rumah kerjakan halaman 12 sampai 15 itu tugas yang dikerjakan. Terus nanti kalian akan belajar bersama Ibu yaitu mengenai rangkaian listrik. Nah, sekarang kalian coba diminta tadi yang berdoa itu perempuan. Sekarang coba Irwan pimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, mari berdoa dulu, teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih anak-anakku, dan Ibu mengucapkan syukur alhamdulillah bisa bertemu dengan kalian dan kalian bisa pulang mudah-mudahan dengan selamat, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.